Pertikaian yang terjadi antara kelompok massa di Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada tanggal 19 Desember 2015 silam terkait saling klaimnya lahan seluas 88 hektar mengakibatkan seorang bernama Sulaiman alias Acok warga desa Dayamurni Kecamatan Muara Sugian mengalami luka tembak di bagian lengan kiri dan paha atas kanan. Kejadian yang tempat kejadian perkaranya berada di Parit 7 Jalur 16 Desa Dayamurni seperti disampaikan Haji Bakri yang merupakan kakak kandung Sulaiman alias Aco, bermula dari 11 orang yang tiba-tiba menyerang Sulaiman yang berujung adiknya mengalami luka tembak. Haji Bakri mengaku menyesalkan tindakan Polres Banyuasin yang tidak melakukan penahanan atas ke-11 orang yang diduga melakukan penembakan. Untuk itu, dia berharap apabila terbukti bahwa mereka menembak Sulaiman agar segera diusut sesuai hukum. Aku meminta kepada aparat penegak hukum, ya, kalaupun itu memang artinya senjata yang digunakan melakukan penembakan terhadap adik saya minta diusut langsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Pak. Ini harus selesai, ini harus ya, sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Nah, dalam keadaan ini Pak Ji, kan itu tersangka yang diduga tersangka kan dilepas. Apa pendapat Pak Haji tentang yang diduga tersangka, kalaupun ini sudah dilengkapi dengan keterangan saksi, itu minta artinya ditangkap kembali, ya, karena apabila tidak ditangkap kembali, maka itu saya sebagai saudara korban, saya tidak akan nantinya menerima adanya penembakan itu dan datangan orang yang tidak dikenal, ya, itu cukup. Kejadian ini baru, penembakan ini baru berapa hari, baru 3-4 hari, 5 hari ya, sudah kejadian ini. Nah, jadi yang diduga pelaku itu sekarang berkeliaran apa di kampung-kampung? Kalau berkeliaran tidak, dia ada satu rumah ditempati, ya, dan juga tidak berkeliaran. Menanggapi kasus tersebut, kuasa hukum korban Tonizal Esa dan Andi Kalam Esa mengatakan bahwa hukum sudah berjalan namun penyidikan tidak dilanjutkan. Pihaknya juga akan menyerahkan kasus ini ke Polda Sumsel. Hukum sangat keberatan sekali. Sudah kami menampilkan korban yang kena tembak, namun penyidikan pun tidak dilanjutkan. Dan kata Kapolres bahwa orang yang kena tembak itu tidak ada itu sangat bohong sekali. Ini fotonya ada dan korban orangnya pun ada. Jadi kami sangat berkeberatan cara Kapolres dan tim daripada penyidik, baik pembantu ataupun yang pemegang berkas, yang membebaskan daripada pelaku penembakan itu sendiri. Langkah selanjutnya apa nih Bang? Kami akan melaporkan ke Polda Sumsel untuk ke Propam untuk masalah profesi dan masalah menindaklanjuti dari penyidikan itu. Kita minta dari pihak Polda Sumsel untuk menarik kasus ini ke Polda. Nah, supaya kasus ini cepat ditangani dan korban ini terlalu lambat bisa dibilang proses penyidikannya. Sementara itu, terkait tertembaknya warga Dayamurni, Polres Banyuasin menggelar jumpa pers yang dihadiri langsung Kapolres Banyuasin, AKBP Julihan Muntaha SIK, yang menjelaskan kasus sebenarnya. Ini kasus perkelahian antar kelompok. Ya, bisa dikatakan kelompok. Namanya kelompok Aras dan kelompok Jamal. Ya. Kalau dikatakan kelompok Jamal sepihak bahwa ini salahnya kelompok Jamal, baik salah kita. Kalau dikatakan ini kesalahannya kelompok Aras, lah salah. Karena ini perkelahian dua blok. Bahkan kelompok Aras inilah yang sebenarnya yang terkepung, yang terdesak. Karena pemicunya adalah masalah lahan. Merasa semua dua kelompok ini memiliki lahan tersebut. Sebenarnya lahan tersebut sudah turun, ya, ingkrahnya itu kepada kelompok Aras. Sudah turun. Karena sampai saat ini belum dieksekusi, maka kelompok Jamal ada kesempatan untuk mengirimkan PK ya. Siap. PK ya, menurutnya ke MK. Iya, masih diproses. Masih diproses MK. Namun secara hukum hak alas tanah itu adalah hak alas kelompok Aras. Berdasarkan hukum, berdasarkan hasil dari perdata. Jadi dia tertinggi itu sebenarnya.
Namun karena proses untuk eksekusi tidak dilaksanakan, maka merasa kelompok ini belum ada pemihaknya. Padahal sudah secara hukum itu memang sudah milik kelompok Aras, 88 hektar. Jadi waktu itu ketika kelompok Aras ada di situ, sebenarnya wajar-wajar saja kalau kelompok Aras di situ, karena mereka lah sebenarnya pemilik yang sah hak alasnya. Tapi tidak tahu kalau memang ingkrah dia mengirimkan ini, sebenarnya dia tidak boleh sebelum ini putus. Kalau memang putusan yang ternyata punyanya kelompok Jamal, ya akan kembali ke kelompok Jamal. Jadi kan gitu. Sementara ini memang hak alasnya itu dari kelompok Aras. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Irawan melaporkan.